Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Teknisi Otodidak. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan HP Vivo dalam keadaan mati. Ini kata konsumennya sebelumnya rusaknya itu kalau baterai di bawah 50% tiba-tiba mati dan hidup sendiri ya. Ini bekasnya sudah diservis ya. Jadi kondisinya HP-nya itu sudah dibongkar seperti ini. Jadi saya dapati sudah seperti ini dibawa ke tempat saya. Ini dapat garapan dari tetangga. Oke, langsung saja kita coba cari permasalahannya karena di sini kita harus melakukan analisa terlebih dahulu ya, tidak bisa main asal kerjakan tanpa kita tahu analisanya terlebih dahulu. Di sini saya akan coba tes pakai power supply dulu, kita akan lihat untuk ampere pengecasannya terlebih dahulu. Sebentar, saya cari kabel casnya dulu. Jadi untuk Vivo Y12 ini kalau nggak salah Y12S apa Y15S gitu, saya nggak terlalu hafal, tapi yang jelas ini seri-seri Vivo Y12S ya kalau nggak salah. Oke, kita akan coba lihat hasil pengecasannya, coba masih nyala nggak. Jadi di sini saya analisanya pakai power supply ya teman-teman. Tuh power supply-nya di sini di 5 volt dia terbaca hampir 1 ampere, logo casnya muncul ya. Oke, jadi ini ada logo cas dan baterainya ada setengah, biasanya sekitar 50%. Kita coba tes nyalakan. Di sini coba kita cabut, nggak usah pakai charger ya. Kita langsung tes kira-kira nanti seperti apa ya. Karena kebanyakan kasus yang untuk HP Vivo yang tiba-tiba mati atau tiba-tiba restart padahal baterainya masih ada, itu ya kebanyakan biasanya kalau nggak di baterai itu ya di fuse-nya itu biasanya. Namun kalau nanti kondisi fisik baterainya masih memungkinkan untuk di servis saja ya di bagian fuse-nya, ya nanti kita coba lakukan bypass di bagian fuse-nya ya. Oke, ini baterainya berapa persen? Ada 55% teman-teman. Coba kita koneksikan. Biasanya kalau dipakai buat internet itu baru mati atau baru restart ya. Karena ketika mengangkat sebuah jaringan itu butuh daya baterai yang stabil ya. Ini akan coba saya tes koneksikan ke WiFi saya. Tapi kalau nggak dipakai koneksi internet, dia biasanya ya aman saja ya, tidak mati, tidak restart. Tapi ketika mengangkat beban sebuah kinerja sinyal, itu baru dia akan terasa efeknya ya. Oke, sudah connect ke internet, kita coba tes main YouTube. Nah, kan langsung mati teman-teman. Jadi ini arahnya yang saya curigai memang di bagian fuse-nya ya. Oke, langsung saja kita bongkar teman-teman, nggak pakai lama. Jadi mungkin ada di beberapa teman-teman yang mungkin masih belum tahu posisi kerusakannya ya untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi di sini saya membagikan tutorial untuk memperbaiki kasus-kasus HP yang viral seperti ini ya. Oke, untuk bongkarnya sih gampang ya teman-teman. Untuk tutorial bongkarnya teman-teman bisa lihat di YouTube, itu sudah banyak ya yang membuatkan tutorial cara bongkarnya. Ini harus kita lepas dulu untuk bagian slot SIM tray-nya. Kita buka dulu. Setelah dibuka kita congkel, tapi di sini ada bagian fingerprint nih, kalau bisa diangkat dulu ya. Nanti kalau langsung kita angkat ini covernya bisa ketarik dan bisa sobek nanti fingerprintnya. Ini masih ada bautnya nggak ya? Oh, ini masih ada satu teman-teman. Masih ada 1, 2. Kita amankan. Jadi kalau baut usahakan diwadain seperti ini biar nggak hilang teman-teman. Terus ini ada juga nih baut nih. Terus sekarang congkel covernya. Jadi setiap HP yang rusaknya seperti ini tuh rata-rata memang di usia pemakaian 2 atau 3 tahun rata-rata sudah rusak seperti ini ya teman-teman. Jadi memang kerusakan seperti ini tidak bisa kita hindari setidaknya itu, tapi masih bisa kita minimalisir dengan cara setiap pengecasan jangan sampai lewat penuh. Jadi maksudnya lewat penuh itu apa?
maksudnya LED penuh itu sudah mentok di cas 100% tapi nggak dicabut chargernya, itu bisa merusak di bagian fuse-nya. Secara tidak langsung memang di handphone itu IC di bagian pengecasan sudah memiliki proteksi, ketika penuh dia akan auto cut ya, langsung memutus arus. Namun lama kelamaan jika dipaksakan dengan pengecasan yang pola pengecasannya seperti tadi itu ya, sudah penuh nggak dicabut, itu akan merusak di bagian fuse-nya. Kalau fuse-nya nggak rusak, baterainya yang kembung gitu. Jadi teman-teman, pemahamannya kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita mau angkat baterainya enggak ya? Sebenarnya kalau ngangkat baterai bisa sih. Nah, seperti itu. Enaknya sih diangkat dulu baterainya karena di sini ada bagian fuse yang akan kita bypass, teman-teman. Ini dibuka di bagian rangkaian kepala baterainya ya. Ini hanya berlaku untuk baterai-baterai yang masih original ya, teman-teman. Karena kalau baterai yang sudah gantian atau kita beli di toko itu, kalau tidak original dia tidak ada fuse-nya. Jadi hanya untuk baterai yang masih original bawaan pabrik. Kita harus membongkar di bagian rangkaian kepala baterainya ini terlebih dahulu untuk menemukan komponen berupa fuse ya. Ini adalah solasi anti panas ya. Jadi solasi ini tahan di suhu tertentu. Kalau seandainya terjadi overheating di bagian komponen ini, jadi aman ya, tidak panasnya tidak sampai merusak di area lainnya. Fuse-nya sebelah sini teman-teman. Ini kita buka gini aja. Nah, ini dia fuse-nya seperti ini ya. Biasanya kodenya itu seringnya yang saya nemu, kalau di Vivo itu kodenya LK seperti ini. Ini fuse-nya. Kita akan bypass pakai timah saja ya. Pokoknya teman-teman, posisinya itu tidak selalu di pinggir ya, kadang ada yang kayak di tengah. Pokoknya biasanya ciri-ciri fisiknya seperti ini, hitam, kotak agak panjang, ada kodenya LK biasanya. Seperti ini ya. Ini akan langsung kita bypass saja di bawah mikroskop, nanti akan saya tunjukkan fisiknya ya teman-teman. Saya bypass dulu. Kita hidupkan soldernya, lalu di sini saya pakai timah gulung untuk menyambungkannya. Jadi bypass ini adalah menyambungkan dari ujung kaki ke ujung kaki satunya ya. Antara ujung ke ujung kita sambungkan secara langsung. Oke, kita jumper ya, atau kita bypass. Nah, seperti ini. Teman-teman coba aku kasih lihat di mikroskop ya, bentar. Nah, ini dia. Coba saya pindah ke mikroskop teman-teman, mudah-mudahan bisa melihat fisiknya ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, kondisi fisik untuk yang namanya fuse atau sekring di baterai ya. Itu fuse-nya sudah saya copot dan lalu saya bypass di bagian ujung kaki ke ujung kaki satunya ya. Di bypass itu disambung langsung. Bisa juga pakai kawat atau pakai kabel bekas juga bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah ini sebenarnya nggak harus dibuang ya, di bypass langsung juga bisa, tapi karena saya ganti pakai timah itu mending saya buang, saya bypass langsung. Dan ukuran timahnya pun tidak tidak tipis, tidak kecil, ukuran timahnya itu besar, jadi lebih kuat ya. Tidak, biar tujuannya tidak mudah putus.
Setelah ini kita rakit baterainya. Dirapihkan kembali. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita pasang dan kita tes ya teman-teman. Nah, setelah ini kita nyalakan. Nanti coba kita tes koneksi ke WiFi sambil kita tes YouTube ya. Oke, ini masih loading. Ini tadi timah yang saya gunakan seperti ini ya. Ini timah biasa saya gunakan untuk di HP ini lebih awet, timahnya lebih besar ukurannya. Di elektronik juga pakainya ini. Oke, sementara masih loading. Oke, sudah muncul home screen. Ini masih memuat. Nah, coba kita langsung buka aplikasi YouTube-nya. Oke, kita buka di sini. Kalau barusan hidup biasanya berat kayak gini ya, teman-teman. Oke, aman ya, teman-teman. Sudah aman terkendali. Sudah bisa digunakan tanpa sambil dicas ya. Oke, jadi ini beberapa konten video saya. Yang video panjang sudah mulai saya isi kembali. Dan video short juga sudah mulai saya isi. Biar ada jejak digitalnya. Oke, mungkin informasi untuk proses pengerjaan kasus-kasus di HP Vivo yang sering mati tiba-tiba. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau masih seputar kerusakannya di fuse, bisa lakukan trik bypass. Insya Allah sih masih bisa banyak berhasilnya ya teman-teman. Oke, tutorialnya cukup demikian. Semoga bisa diambil manfaatnya ya teman-teman. Salam teknisi otodidak.